Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah saya bahas mengenai gerak pada manusia, yaitu di rangka, di sendi, seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang otot. Sebelumnya kalian sudah baca ya tentang modul yang di-download. Kalau kalian masih bingung cara downloadnya, silahkan dibuka di wajib download. Kalian klik link yang ada di situ. Lalu di pojok kanan biasanya ada panah ke bawah untuk tulisannya download. Itu bisa kalian klik untuk mengunduh PPT yang saya jelaskan ini. Seperti itu. Kemudian ada otot, yaitu sistem gerak aktif yang menggerakkan tulang tadi ya, otot. Serabut-serabut otot terdiri dari sel yang saling bersambungan. Nah, kita sudah tidak boleh menyebut sebagai daging ya, itu otot. Nah, berarti ototnya ada yang tebal, ada yang tipis. Otot itu geraknya ada dua, kontraksi dan relaksasi. Kontraksi ini ada memendek dan keras. Sedangkan relaksasi memanjang dan lunak seperti ini. Kalau untuk kontraksi coba kalian tekuk siku. Nah, ke arah atas itu kan bagian lengan atas kalian akan terasa keras, itu kontraksi. Sedangkan kalau relaksasi kalian lepas, nah itu empuk lagi ya. Fungsi otot sendiri tentu untuk menggerakkan tubuh, kan sistem gerak aktif. Yang kedua, untuk menyusun dan melindungi organ dalam, jelas organ-organ tulang dalam gitu ya. Yang ketiga, melindungi dan memperkuat persendian. Karena tadi ada sendi harus dilindungi dong. Nah, dengan otot. Yang keempat, menghasilkan panas. Semakin tebal ototnya, semakin banyak dagingnya. Nah, semakin hangat tubuh kalian. Jangan insecure gitu ya. Untuk otot sendiri ada 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Oke, dari bentuknya di sini saya mau menuliskan merah aja ya. Nah, otot polos, untuk otot polos sendiri bentuknya seperti ini, gelondongan, bentuknya gelondongan, kayak gelondong-gelondong, ada inti selnya di tengah-tengah. Sedangkan otot lurik itu bentuknya seperti ini. Nah, berlurik-lurik kayak batik, ada garis-garisnya. Dan otot jantung. Otot jantung mirip dengan otot lurik ya ini. Bedanya hanya cabang. Kalau otot polos tadi gelendong, otot lurik hanya silindris. Silindris itu tabung. Kalau untuk otot jantung itu silindris juga, hanya dia punya cabang, berbeda dengan otot lurik. Ingat ya, kalau yang berlurik-lurik nggak punya cabang itu otot lurik atau otot rangka di sini sebutannya. Kalau dia bercabang namanya otot jantung. Untuk warnanya namanya otot polos juga harus polos. Sedangkan lurik dan jantung sama-sama lurik atau bergaris. Nah, seperti ini. Bentuk nyatanya tuh seperti ini, yang kotak 3 di bawah ini ya. Jumlah intinya hanya 1 kalau otot polos, 1 tiap gelendong nih, sama 1. Sedangkan otot lurik ada banyak sekali di tepi-tepi kayak gini. Sedangkan di otot jantung adanya hanya 1 ataupun 2. Nih, nukleus atau inti. Letak intinya kalau otot polos di tengah, sedangkan otot lurik di pinggir. Nah, ini kan. Kalau otot jantung itu ada di tengah-tengah juga, beda sama otot lurik. Tipenya atau kontrolnya, sifatnya, otot polos itu nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena dia ada di organ dalam. Organ dalam itu di lambung, di jantung, di hati. Kalian kan nggak nyadar kalau hati kalian lagi bergerak, lambung kalian lagi bekerja, kalian nggak akan sadar karena di situ adanya otot polos. Sedangkan otot lurik atau otot rangka, dia berada di rangka, di tulang-tulang, bergeraknya sadar. Kan nggak mungkin kalian jalan tapi nggak sadar, itu namanya ngalamun ya. Kemudian ada otot jantung, jelas namanya otot jantung, dia berada di jantung, dia bekerjanya nggak sadar. Walaupun kalian bisa memegang detak jantung kalian, bukan berarti kalian bisa mengatur kalian mau berdetak atau enggak, itu enggak, karena itu tidak sadar otot jantungnya. Reaksi terhadap rangsang, kalau ada rangsangan, nah otot polos itu lambat. Kenapa? Karena dia ada di organ dalam.
Sedangkan otot lurik sangat cepat. Coba kalian dicubit. Nah, cubit tubuh kalian sendiri, itu kan masih sakit ya. Sama juga di otot jantung. Itu sedikit ada serangan jantung kayak gitu ya. Ketahanan bekerja sangat tinggi kalau otot polos. Otot lurik sangat rendah, sedangkan jantung di tengah-tengahnya. Tuh. Nah ya, udah tahu perbedaannya ya, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kalau ada di lambung dan paru-paru otot polos. Kalau di jantung ya otot jantung. Kalau di kaki dan tangan otot lurik. Gitu. Next, sifat otot. Yang pertama antagonis. Kalau pemain film antagonis itu kan jahat ya. Nah, ini antagonis. Kerja otot yang berlawanan. Itu. Nah, gini ya, berlawanan. Ini menekuk. Kalau saat ditekuk, saat kontraksi, tadi kan ada kontraksi, ada relaksasi. Otot di atas ini namanya otot bicep. Kalau otot di bawah lengan itu tricep. Kalau ditekuk dia kerasa keras, berarti bicepnya kontraksi. Tricepnya lawannya relaksasi. Tapi ketika dilepas ke sana, bicepnya jadi empuk lagi, jadi relaksasi, sedangkan tricepnya kontraksi. Nah, gerakan ini namanya gerak fleksi, menekuk. Kalau ekstensi itu namanya gerak mengembalikan. Nah, ini gerak selanjutnya yaitu abduksi. Ingat di sini B dan adduksi. B, buka. Dia membuka tangan, merentangkan tangan. Itu adduksi. Kalau buka, abduksi itu menjauhi badan atau membuka tangan. Sedangkan adduksi pakai D itu mendekati atau menutup. Ingat ya, buka, tutup. Ini buka, ini tutup. Gitu ya. Sedangkan elevasi dan depresi. Elevasi itu mendongak, sedangkan depresi itu turun. Makanya orang-orang depresi apalagi banyak pikiran biasanya menunduk. Jadi kalian boleh ya malu menunduk boleh, tapi jangan kalau diajak ngomong nunduk gitu juga ya. Tetap pada areanya. Inversi ini cukup sulit. Inversi dan eversi coba dipraktekkan semua. Inversi itu kakinya, nah jempolnya dalam, berarti jempolnya di dalam, kalian berdiri kayak gitu. Nah, sedangkan kalau eversi, nah inversi, ini, kebalik. Kalau inversi gerak memiringkan, membuka telapak ke arah dalam, berarti jempolnya diangkat. Kalau inversi itu jempolnya yang diangkat. Sedangkan kalau eversi keluar, berarti jempolnya sebagai penumpu di dalam. Nah, itu bedanya inversi dan eversi. Sifat gerak otot. Tadi sudah ada antagonis, di sini ada sinergis yang searah. Contohnya gerakan otot pronator teres dan pronator prodatus yang menghasilkan supinasi dan pronasi. Wah, apa itu? Nggak tahu. Nah, yaudah, paling gampangnya ada pronasi dan supinasi. Pronasi itu menelungkupkan tangan kayak orang memberi, sedangkan supinasi kayak orang menerima. Ini ya, beda ya. Pro itu memberi, supi menerima. Gitu. Nah, ini terakhir kelainan sistem gerak. Tentu kalian udah tahu skoliosis itu yang miring, kalau yang suka duduk miring. Nah, itu skoliosis. Kemudian kalau yang perutnya bungkuk itu kifosis, sedangkan kalau perutnya maju, bukan gendut ya, beda loh ya, ini kelainan. Ini lordosis itu tulangnya maju. Nah, dengan cara memperbaiki posisi duduk, jangan membawa tas yang terlalu berat. Ingat, jangan tidur di kelas, nanti mau bungkuk kayak gini ya. Kemudian ada gerak fraktur, fisura, dan fraktur plus fisura. Fraktur di sini adalah patah tulang, fisura adalah retak kayak ini ya. Nah, patah tulang dicegah dengan hati-hati, tetap jangan lari-larian, jangan naik ke pohon yang sembarangan, ya. Penanganannya bisa dengan dioperasi dan terapi. Nah, ini jalan. Biasanya anak bayi, cara gendong anak bayi harus hati-hati agar jalannya tetap bagus. Kalau normal ya lurus seperti ini. Tapi kalau O, nah ini bentuk huruf O jalannya. Kalau X, nah seperti ini. X. Hindari kesalahan menggendong dan awasi kebiasaan jalan dan duduk.
Jangan lupa mengonsumsi nih kalsium dan tingkatkan vitamin D dalam tubuh. Sering-sering berjemur, minum susu kayak gitu ya. Tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Nah, kalau pada hewan tidak terlalu mendalam kayak manusia karena pada dasarnya hampir mirip ya. Untuk hewan saya bedakan menjadi 3. Yang pertama, hewan di darat. Hewan di darat, nah ada yang besar ya. Tentu kalau hewan di darat pakai apa geraknya? Pakai kaki ya. Ini gajah dan kucing sama-sama pakai kaki, tapi ular nggak punya kaki, dia punya perut untuk melata. Nah, kenapa kok masih bisa berjalan padahal kakinya kecil nih, besar ya? Hewan yang hidup di darat biasanya memiliki kaki dan otot yang kuat untuk menopang tubuh. Kan kebanyakan emang wajarnya kaki itu lebih kecil daripada tubuh ya, entah itu hewan entah itu manusia ya. Kayak gitu. Dia punya tulang yang kuat, otot yang kuat untuk menopang berat badannya. Kemudian ada juga hewan-hewan di darat itu kenapa kok bisa berjalan, bisa bergerak itu karena cenderung mengikuti gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Gitu. Ada nggak yang gajah kakinya di atas sambil jalan nggak bisa? Beda ya sama cicak. Cicak itu kan nempel ya. Ada hewan di udara nih, ada kupu-kupu, ada elang, ada burung. Nah, hewan di udara ini bergeraknya melawan gaya gravitasi. Harusnya gaya gravitasi kan ke bawah, ke pusat bumi. Harusnya jatuh, tapi untuk itu punya sayap yang membutuhkan energi agar memiliki gaya angkat untuk melawan gaya gravitasi tadi. Kalau di dalam air nih ada ikan, ada udang, seafood, dan lainnya. Itu pada dasarnya mereka memiliki kerapatan dibanding ya itu bukan disbanding dibanding di udara. Hewan dalam air membutuhkan energi yang besar untuk bergerak. Beda sama yang di dalam udara, energi yang besar itu untuk memiliki gaya angkat. Untuk tumbuhan, nah ada gerak yang pertama endonom, medok sekali ya. Endonom ini adalah gerakan dari dalam tanaman itu sendiri dipengaruhi oleh rangsang dari dalam diri tanaman itu. Contohnya Hydrilla verticillata. Nah, sitoplasmanya mengandung butiran hijau atau kloroplas yang membuat dia tuh bergerak mengelilingi dalam selnya itu sendiri, si kloroplasnya itu. Gerakan itu disebut siklosis karena pergerakannya ada di dalam tubuhnya. Itu endonom ya, endo itu artinya dalam. Kedua yaitu gerak higroskopis, air. Nah, dipengaruhi oleh kadar air di dalam sel. Kalau kalian tahu kacang polong, nah kalau udah tua, dia kadar airnya udah dikit, makanya berkurang, mengkerut, warnanya udah beda, udah mengkerut, membuka. Nah, kalau udah tua itu membuka kayak gini ya, membuka seperti ini. Kalau endonom tadi di dalam tubuh, kalau eksonom itu rangsangannya di luar. Makanya akan dibahas lebih dalam. Eksonom itu banyak. Gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan. Pertama ada tropisme. Tropisme ini dipengaruhi oleh arah rangsangan bisa mendekati rangsang ataupun menjauhi. Kalau mendekati itu kita sebut sebagai positif, tropisme positif. Kalau menjauhi itu tropisme negatif. Karena rangsangannya macam-macam dibagi jadi fototropisme, geotropisme, tikmotropisme, dan hidro. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian ada taksis. Taksis di sini sebagian atau seluruhnya dipengaruhi oleh sumber rangsang. Sumber rangsangnya. Kalau tadi arah, ini sumber. Taksis sendiri ada foto, kemo, dan galvanotaksis. Untuk nasti, ingat di sini tidak dipengaruhi arah. Tidak dipengaruhi arah karena adanya tekanan dalam tulang daun. Jadi nggak ada arah yang mempengaruhi ya. Ada juga fotonasti, seismonasti, termonasti, dan niktinasti. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini gerak tropisme dulu ya, oleh arah. Nah, ini positif ya.
karena mengikuti arah foto. Arti kata foto adalah cahaya, di mana mengikuti arah datangnya cahaya itu sendiri. Nah, ini cahayanya kan di sini. Ya, cahaya di sini dia ke sana geraknya, nggak menjauhi. Itu fototropisme. Kalau geotropisme, geo itu adalah gravitasi. Gravitasi harusnya ke bawah, ke pusat bumi. Kalau geraknya ke bawah berarti positif karena sesuai gravitasi. Tapi kalau tumbuhan yang ke atas itu geotropisme yang negatif. Ada juga tikmo atau sentuhan. Sentuhan ini contohnya pohon melon, pohon anggur yang kalau kena batang dia mengulir di batangnya. Semangka juga kayak gitu ya. Dia mengulir ke batang-batang, nah gitu. Dia tersentuh oleh benda terus dia mengikuti benda itu, membelit. Hidrotropisme itu tentang air. Air itu kalau disiram di sebelah sini, nah akarnya itu akan mendekati sumber air. Gini, itu hidrotropisme. Air ya, mengikuti arah air. Kalau taksis tadi sumber, sesuai sumbernya. Kalau fototaksis itu adalah gerak pada tumbuhan berklorofil. Nah, ini klorofilnya bergerak karena adanya cahaya. Kalau kemo itu tentang kimia, zat-zat kimia, di mana tumbuhan berklorofil bergerak karena adanya zat kimia. Ini ada gambar, contoh gambarnya ya, tentang produksi di dalam tumbuhan, kayak gitu. Ada galvano, yang namanya galvano tentang arus. Ini contohnya adalah gerakan bakteri karena adanya arus listrik. Jadi bakteri kena arus listrik dia bisa bergerak. Gitu. Itu taksis ada 3. Yang kemudian ada nasti. Nah, ini bunga pukul 4 di mana dia mekrok atau mekarnya di jam pukul 4 gitu ya. Bukan mengikuti arah cahaya ya, namanya bunga pukul 4. Kemudian ada seismonasti, ada yang pernah menyentuh putri malu. Nah, dia nggak mengikuti arahnya, yang penting dia kesentuh dia akan mingkup, akan menelungkup gitu. Dia malu. Kalian malu nggak? Nggak ya? Oke, niktinasti. Nikti itu karena gelap terangnya cahaya. Misalnya gerak tidur tanaman polong. Nah, ini kayak layu gitu kan? Enggak, itu namanya gerak tidur, bukan layu ataupun mati ya. Itu niktinasti kalau kena cahaya kayak gitu. Ada termonasti karena suhu. Nah, mekarnya bunga tulip kalau di musim semi dia mekar, terus kadang dia muncup gitu ya, beda-beda. Itu adanya suhu, itu termonasti. Nah, udah ya, tadi udah ada tropisme karena arah, taksis karena sumbernya, nasti yang tidak dipengaruhi oleh arah. Jadi itulah gerak-gerak dalam tumbuhan. Terima kasih sudah mau belajar. Jangan lupa kerjain tugas-tugasnya, diskusinya diikutin. Nah, kalau sudah kita akan melakukan latihan-latihan soal dan ujian atau ulangan harian. Tapi sebelum ke ulangan harian, habis ini masih ada materi untuk bab ini, yaitu materi gerak tapi di fisikanya. Tenang, fisika itu nggak susah. Kalau sama saya nanti saya jelasin yang paham ya, biar kalian paham, biar kalian enak belajarnya. Yang penting bismillah, jangan ngeluh. Oke? Semoga kalian tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.